Assalamualaikum, perkenalkan saya Ruswanto dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Di sini saya akan membahas tentang dampak efisiensi anggaran terhadap sektor pendidikan. Anggaran pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di suatu negara. Pemerintah mengalokasikan dana pendidikan untuk membangun fasilitas, meningkatkan kesejahteraan tenaga pengajar, mengembangkan kurikulum, serta metode pembelajaran. Namun, seringkali diperlukan efisiensi anggaran untuk memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan dengan lebih efektif tanpa mengurangi kualitas pendidikan. Efisiensi anggaran dalam pendidikan dapat menghasilkan dampak positif maupun negatif. Jika dilakukan dengan baik, dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran dan pemerataan akses pendidikan. Namun, jika tidak dikelola dengan hati-hati, bisa menyebabkan kendala seperti kurangnya fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pengajar, atau penurunan kualitas pendidikan. Selanjutnya, mengapa efisiensi anggaran penting dalam pendidikan? 1. Untuk mencegah pemborosan dana yang tidak memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pendidikan. 2. Mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk program yang lebih produktif dan berkelanjutan. 3. Memastikan pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. Dan 4. Untuk mendorong inovasi dalam metode pembelajaran, seperti pemanfaatan teknologi digital. Setelah itu, apa itu efisiensi anggaran? Efisiensi anggaran adalah strategi yang digunakan pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengoptimalkan penggunaan dana agar lebih efektif dan tepat sasaran. Efisiensi ini dilakukan dengan menyesuaikan pengeluaran dan memprioritaskan program yang paling penting dan menghindari pemborosan dana dalam sektor-sektor yang kurang strategis. Selanjutnya, dampak positif efisiensi anggaran. 1. Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan lebih efisien untuk pembangunan sekolah, laboratorium, perpustakaan, dan fasilitas lainnya tanpa menghamburkan dana, serta peningkatan akses internet untuk daerah terpencil. 2. Dengan anggaran yang lebih efisien, pemerintah dapat mengoptimalkan program peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan dan sertifikasi. 3. Efisiensi anggaran mendorong penggunaan platform digital seperti e-learning dan kelas daring yang lebih hemat dibandingkan metode konvensional. Selanjutnya, dampak negatif efisiensi anggaran. 1. Jika efisiensi dilakukan secara ekstrim, bisa menyebabkan pengurangan anggaran yang seharusnya digunakan untuk peningkatan fasilitas dan tenaga pengajar. 2. Jika anggaran dipangkas, ada resiko penurunan jumlah program beasiswa, sehingga peluang bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan berkualitas menjadi terbatas. 3. Kurangnya anggaran dapat menghambat pengembangan kurikulum dan inovasi pendidikan, menyebabkan stagnasi dalam metode pengajaran. Selanjutnya yaitu tentang studi kasus efisiensi anggaran di sektor pendidikan. Yang pertama dari negara Singapura, yaitu fokus pada pendidikan berbasis teknologi, menggunakan teknologi digital untuk pembelajaran sehingga lebih hemat dalam penggunaan sumber daya fisik, mengurangi anggaran untuk pengadaan buku cetak, menggantinya dengan buku digital dan materi interaktif. Dan yang kedua dari negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Tantangan dalam efisiensi anggaran pendidikan. Pemangkasan anggaran pada beberapa sektor menyebabkan keterbatasan fasilitas di sejumlah sekolah. Masih ada kesenjangan akses pendidikan di daerah pedesaan karena keterbatasan alokasi dana. Namun, ada upaya pemerintah untuk memanfaatkan teknologi sebagai solusi efisiensi, seperti program digitalisasi sekolah. Yang terakhir yaitu kesimpulan, efisiensi anggaran pendidikan dapat meningkatkan kualitas dan akses jika diterapkan dengan baik. Namun,
Jika berlebihan dapat berdampak negatif pada fasilitas, tenaga pengajar, dan program beasiswa. Oleh karena itu, keseimbangan dan transparansi dalam pengelolaan dana sangat penting untuk memastikan pendidikan tetap optimal dan berkelanjutan. Mari bersama-sama mendukung kebijakan pendidikan yang efisien tanpa mengorbankan kualitas. Cukup sampai di sini, saya ucapkan terima kasih.